Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fisiro. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran fisika materi tentang vektor menggunakan aplikasi OpenBoard. Aplikasi OpenBoard ini merupakan software itu berupa papan tulis interaktif yang dirancang terutama untuk digunakan di sekolah dan universitas. Di sini saya tidak akan menjelaskan semua materi tentang vektor, jadi hanya beberapa materi saja yang akan saya jelaskan. Oke guys, berikut penjelasannya. Baik, kita buka dulu aplikasi OpenBoard-nya terlebih dahulu. Jadi di sini saya sudah membuat materi tentang vektor di aplikasi OpenBoard ini. Besaran vektor adalah besaran yang terdiri dari dua variabel, yaitu besar dan arah. Jadi besaran vektor ini selain memiliki nilai, dia juga memiliki arah. Sebagai contoh dari besaran vektor adalah perpindahan. Baik, jadi sebuah besaran vektor itu dapat dinyatakan oleh huruf dicetak tebal atau diberi tanda panah. Misalnya itu seperti yang ditunjukkan oleh kursor ini. Kemudian perpindahan A ke B ini dinyatakan oleh vektor R. Untuk penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dilihat pada proses pendaratan pesawat terbang, kemudian juga pada navigasi kapal laut. Baik, materi selanjutnya mengenai penjumlahan vektor. Jadi, cara menjumlahkan dua buah vektor yaitu dengan mempertemukan ujung vektor pertama, yaitu vektor R, dengan pangkal vektor kedua, yaitu vektor S, maka resultannya itu yaitu disimbolkan dengan T dengan menghubungkan vektor pangkal pertama dan ujung vektor kedua. Jadi di sini ada keterangan tambahan. Jadi ini merupakan pangkal vektor, yang ini merupakan ujung vektor. Jadi resultannya yaitu disimbolkan dengan T sama dengan vektor R ditambah dengan vektor S. Materi selanjutnya mengenai besar vektor resultan. Itu jika besar vektor R dinyatakan oleh R dan besar vektor S dinyatakan oleh S, maka besar vektor T ini sama dengan akar dari kuadrat vektor R ditambah dengan kuadrat vektor S dikurang 2 dikali vektor S, vektor R dan S dikali dengan cos theta, di mana sudut theta ini menyatakan sudut yang dibentuk antara vektor R dan vektor S. Selanjutnya mengenai pengurangan vektor. Jadi misalkan di sini ada vektor A, maka vektor negatif A-nya ini adalah kebalikan dari arah vektor A. Kemudian jika vektor B-nya seperti ini, maka negatif vektor B-nya itu berlawanan arah dengan arah vektor B positifnya. Untuk pengurangannya ini, misalnya A min B dapat dinyatakan sebagai penjumlahan dari vektor A ditambah dengan vektor negatif B. Vektor negatif B atau negatif dari vektor B adalah sebuah vektor yang besarnya sama dengan vektor B, tetapi arahnya berlawanan. Jadi, vektor A dikurang vektor B, kita ambil gambarnya yang vektor negatif B, jadi seperti ini. Kemudian gambar resultannya yaitu seperti ini. Jadi, resultan vektornya sama dengan A min B. Baik, di sini ada contoh soal. Sebuah mobil bergerak ke utara sejauh 20 km, kemudian bergerak ke timur sejauh 40 km, dan bergerak ke selatan sejauh 10 km. Tentukan jarak perpindahan mobil itu. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, di soal tersebut mengatakan bahwa mobil tersebut bergerak pertama ke utara sejauh 20 km, kemudian dia ke timur sejauh 40 km, dan dia bergerak ke selatan sejauh 10 km.
Baik, untuk penyelesaian contoh soal tersebut, jika perpindahan pertama dinyatakan vektor A, perpindahan kedua dinyatakan vektor B, dan perpindahan ketiga dinyatakan vektor C, maka perpindahan total dinyatakan vektor D, yaitu sama dengan vektor A ditambah dengan vektor B ditambah dengan vektor C. Kemudian langkah penyelesaiannya itu seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa untuk mencari dengan mempertemukan pangkal vektor pertama dan ujung vektor terakhir, di mana pangkal vektor pertama yaitu vektor A di sini, kemudian ditarik garis lurus ke ujung vektor C. Kemudian langkah selanjutnya yaitu jarak vektor A itu kan 20 km, kemudian vektor C 10 km. Artinya jarak vektor C dan A ini akan sama bila ditarik garis lurus seperti ini. Jadi sisa jarak dari vektor C ini sama dengan 10 km. Maka vektor C ini akan sama dengan vektor A, jaraknya 20 km. Kemudian untuk garis putus-putus ini itu menggambarkan vektor yang sama dengan, yang besarnya sama dengan vektor B, yaitu 40 km. Kemudian untuk mencari panjang vektor D, kita bisa menggunakan rumus seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu akar dari kuadrat vektor B ditambah dengan kuadrat vektor C, yaitu sama dengan akar 40 kuadrat ditambah dengan 10 kuadrat sama dengan 10 akar 17 meter. Baik, itulah penjelasan mengenai materi tentang vektor. Di sini saya akan menjelaskan tools yang ada di aplikasi OpenBoard ini. Jadi, mungkin teman-teman bertanya bagaimana cara menggambarkan gambar vektor ini di OpenBoard ini. Jadi di sini ada beberapa tools yang bisa kita gunakan di OpenBoard ini. Untuk menghapus gambar ini, kita bisa menggunakan tools ini. Misalnya saya hapus seperti ini. Kemudian kita gambar ulang lagi. Kita bisa menggunakan tools yang ini. Selanjutnya kita tarik lagi garis seperti ini. Kemudian kita bisa mengganti warnanya di tools ini. Untuk mencari perpindahannya tadi, kita tarik pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Untuk menjadikannya putus-putus, kita bisa menggunakan tools penghapus ini. Selain itu, OpenBoard ini juga kita bisa mengganti backgroundnya. Jadi ada beberapa background
yang dapat kita pilih. Ini contoh background yang tidak ada garis-garisnya. Kemudian ini background kotak-kotak. Biasanya ini membantu dalam proses penggambaran sistem koordinat. Kemudian ini background garis-garis seperti yang saya gunakan tadi. Selain itu, di sini ada seperti untuk mencoret-coret, untuk menulis. Untuk menghapusnya kita bisa pilih ini. Untuk menambahkan slide, kita bisa mengklik page, maka dia akan otomatis menambahkan slide-nya. Untuk menuliskan teks, kita bisa menggunakan tools yang ini. Bisa memperbesar. Jenis hurufnya juga bisa kita ganti. Jenis huruf yang akan kita pilih. Kemudian ukuran hurufnya juga bisa kita ganti. Itulah tadi penjelasan materi tentang vektor menggunakan aplikasi OpenMove. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.